Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya lagi servis ya, mau servis di rumah pelanggan saya. Ini jarak rumahnya dekat dengan rumah saya, di sebelah rumah saya ya, gak jauh, kira-kira 100-200 meteran ya dari rumah saya. Nah, di sini untuk TV-nya besar ya, ini ukuran 29 in TV Cina. Kalau dilihat mereknya yaitu Changhong. Nah, untuk kerusakannya katanya gambar bergaris ya, atau bergaris vertikal, yaitu garis mendatar ya, kecil. Jadi hanya suaranya saja yang muncul. Oke, kita lanjut. Oke, tidak perlu lama-lama teman-teman, kita tes televisinya apakah benar ini hanya bergaris. Katanya bergaris merah lalu dia mati ya. Oke, kita tekan tombol power, kita perhatikan di sini lampu indikator nyala. Nah, lalu kita perhatikan di layar. Sebentar, ini agak silau ya karena saya memakai lampu flash karena gelap. Coba kita mode gelap ya. Kita matikan flashnya, kita nyalakan lagi. Oke, tunggu sebentar. Nah, itu dia muncul, dia hanya bergaris lalu dia mati. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini televisi ini bukan mati ya, hanya dia logonya langsung hilang ya. Oke, di sini untuk televisinya sudah saya bongkar. Ternyata di sini mesinnya sudah bukan aslinya ya, yaitu mesin Cina Wacom, Pansonic. Wacom juga sama ya. Ini dia bentuknya. Ini ukuran mesin 29 in ya. Nah, di sini kita lepas untuk perkabelan yang masih menyangkut di mesin. Lalu kita cek, nanti kita cek di bagian vertikal, yaitu kerusakan seperti ini biasanya di bagian area vertikal, atau bisa jadi bagian IC vertikalnya yang sudah short atau mati ya. Nah, untuk IC vertikal di sini saya tunjukkan. Untuk IC vertikalnya itu dia, untuk IC vertikalnya yang nempel ini, yang nempel di pendingin ya, itu kakinya kaki 7 ya. Nah, untuk nomor serinya yaitu 78 UTC 78040 ya. Coba kita lihat di sini perdekat. Nah, itu dia untuk nomor kodenya 78040 ya. Oke, kita langsung saja kita lepas dulu. Untuk IC vertikal ini kita cabut, lalu kita ukur apakah ini benar-benar sudah short atau mati ya. Ini kita lepas dulu untuk casing bawah. Oke, di sini sudah saya lepas teman-teman. Ini sudah saya lepas untuk casing bawah. Lalu untuk dari IC vertikal itu, yaitu di bagian sini ya, ini untuk pinnya ini sudah rusak untuk jalurnya ya, sudah ngelupas. Untuk tegangannya dia melalui air fuse ini. Nah, ini dia untuk air fuse. Nah, dia langsung masuk ke sini. Nah, lalu dia masuk ke kaki pin IC vertikal ya. Oke, kita lepas dulu untuk IC vertikalnya ya, baru nanti kita ukur apakah ini short. Oke, di sini untuk IC vertikal sudah saya lepas ya, dan ini untuk nomor kodenya UTC 78040. Nah, ini kita ukur dulu, kita cek apakah ini sudah short atau rusak ya. Oke, di sini kita ukur pakai AVO analog biar lebih gampang. Nah, di sini berhubung saya tidak membawa tripod,
jadi saya agak susah ya untuk cara mengukurnya. Nah, di sini saya ukur di bagian sini. Nah, itu dia. Ini untuk IC vertikal ternyata benar-benar rusak atau short. Dia shortnya di bagian pin 1 2 3 4 5, kayaknya 5 ya, di pin nomor 5 itu shortnya dari ground ke pin 5 ya. Untuk body dia ground ya. Nah, di sini kita ukur ulang. Di sini kita ukur ulang. Kita balik di sini untuk, nah di sini untuk VCC atau 24 voltnya ini. Nah, itu dia naik, lalu yang kiri dan kanan dia juga ikut naik ya. Berarti dia ada kebocoran atau short ya. Nah, itu dia naik juga. Tandanya untuk vertikal ini sudah rusak. Jadi langsung saya ganti dengan yang baru ya. Atau yang saya punya di sini, saya punya 78 LA78045. Nah, saya ambil dulu. Nah, ini dia untuk IC vertikalnya, ini LA78045. Ini punyanya Samsung juga bisa ya. Ini juga persamaan dengan 78040, sama saja. Oke, di sini saya ukur untuk pin yang sama dari pin ground dan pin kaki tengah ya. Nah, itu dia tidak full ya untuk jarum avometer saya, dia tetap diam di tengah. Nah, kalau ini dia mentok ya sampai full, tandanya dia sudah short. Oke, langsung saja kita pasang untuk IC ini ya. Kita pasang dengan IC vertikal ini. Oke, di sini saya sebelum memasang IC vertikal, saya ingin mengecek tegangan di tegangan vertikal ya. Takutnya ada masalah dengan tegangan. Nah, di sini kita rapikan dulu nih, takutnya ada yang tempuk, ada yang short ya. Nah, di sini langsung saja kita cek tegangan, mulai dari tegangan B+ sampai ke tegangan vertikal dan tegangan 10 volt dan audio. Kita wajib untuk mengukur dulu ya. Oke, pertama-tama kita ukur di bagian B+ nya. Untuk tegangan B+ ada berapa, takutnya ada yang over atau ada yang drop. Oke, kita ukur dulu, kita nyalakan. Oke, di sini untuk tegangan B+ nya ada 121,5. Bentar, agak silau, saya pindah dulu. Oke, saya taruh sini. Oke, di sini 121 ya. Dan untuk tegangan yang lain nanti kita ukur juga. Nah, ini dia untuk tegangan vertikal ada 30 volt. Itu ya. Saya rasa untuk ukuran 29 ini normal ya. Dan sini untuk 10 voltnya drop 9 volt. Dan untuk audio juga normal ada 10 volt. Saya rasa sudah cukup. Nah, lalu kita cek di bagian elko, dan tidak lupa juga mengganti elko 100 mikro 150 volt, sorry, itu di dekat IC vertikal. Untuk penyebab vertikal rusak biasanya juga IC vertikal ini ikut rusak ya. Kalau elko 100 mikro kering, otomatis dia merusak IC vertikal ya. Oke,
Oke, di sini untuk IC vertikal sudah saya pasang ya. Itu dia, itu IC vertikalnya sudah saya pasang. Ini untuk elko 100 mikronya sudah saya ganti juga. Ini dia sudah saya ganti karena dia sudah kering ya. Saya juga sudah mengukur tadi. Ini juga kering, ini juga saya ganti juga semua total. Nah, di sini lalu untuk kop di bagian tabung ini ngeses ya atau bocor, lalu saya ganti juga dengan yang baru. Ini sudah rusak ya, sempat setat tapi dia kertep-kertep ya. Oke, kita nyalakan lagi, kita ukur tegangan di B+ ada 121. Nah, ini untuk B+. Untuk tegangan vertikal yaitu ada 29,9 ya volt. Dan untuk tegangan 10 voltnya juga di sini normal 10 volt. Nah, untuk audio juga 10 volt. Saya rasa sudah cukup, nanti kita lihat saja di gambar ya. Oke, untuk tegangan 180 ini normal. Saya juga tidak lupa untuk mengukurnya ya, karena sering ketinggalan. Nah, sini normal, vertikal, IC vertikal normal ya. Oke, di sini untuk televisinya saya tes. Setelah saya penggantian spare part IC vertikal dengan elko, coba kita nyalakan di sini. Bentar. Nah, itu dia muncul. Sempat keluar muncul logo dia tapi langsung hilang. Kemungkinan dia hanya mengeluarkan logo lalu dia layar gelap ya, atau mode gelap. Biasanya untuk mode layar biru ya itu muncul. Untuk tulisan otomatis itu muncul, berarti untuk volume juga normal. Nah, tandanya untuk televisi ini sudah normal ya, sudah bisa ditonton lagi. Nah, sudah normal, mantap. Untuk kerusakannya hanya di bagian vertikal ya, dan elko juga jangan lupa dicek sebelum mengganti IC vertikal ya. Oke, cukup di sini saja untuk videonya ya. Oke, selesai di sini saja untuk videonya. Untuk kerusakannya hanya ini saja. Ada elko 3 biji dan IC vertikal yang rusak 1 ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.